Siapa sih dari kalian yang seorang business owner ataupun seorang HRD ataupun kalian dalam menduduki jabatan top manajemen itu pengen banget nih apa yang kalian implementasikan, keberhasilan dalam melakukan perubahan ini bisa tercapai. Karena terkadang ketika kita mau mengimplementasikan sebuah perubahan yang bagus banget ini, kita sering ketemu dengan kendala-kendala yang akhirnya mengurungkan niat kita untuk menjalankan proses perubahan yang baik ini sesuai dengan rencananya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lumina Indonesia. Nah, sahabat Lumina, di sesi ini saya akan sharing nih, kira-kira sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan biar proses perubahan yang kita harapkan bisa terimplementasi atau berjalan sukses sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalian butuh effort yang sangat luar biasa untuk mendorong mereka dari zona nyaman ya. Misalnya nggak ada peraturan, jadi ada peraturan kan sebelumnya enak bisa seenak sendiri, sekarang harus diatur. Nah, apa sih sebenarnya faktor perubahan yang kita install atau kita harapkan ini sukses? Ternyata ada dua hal yang perlu banget kita perhatikan. Apa aja dua hal itu? Yang pertama, kualitas leadership atau kepemimpinan. Menerapkan perubahan ini kita butuh pemimpin yang punya kredibilitas. Nah, seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memotivasi, mampu menunjukkan jalan sebagai guide ya, menunjukkan jalan, mendampingi untuk melewati fase itu hingga selesai. Jadi memang butuh kesabaran bagi seorang pemimpin ya kemampuannya. Dan di sisi yang lain, pemimpin yang punya kredibilitas ini juga bisa membangun trust ataupun kepercayaan dari bawahan dan atasan, sehingga mereka yakin banget nih dengan apapun yang dibawa oleh pemimpinnya ini sesuatu yang baik dan bagus, nggak perlu terlalu banyak dipertanyakan ataupun nggak perlu terlalu banyak untuk dikritisi. Nah, prajurit angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, ketika mereka diberikan perintah, jawaban paling pertama apa? Siap, komandan, jalankan. Bukan pertanyaannya, oh kenapa sih harus saya komandan? Kenapa sih harus gini? Harusnya kan begini gitu ya. Nah, para prajurit ini memiliki sikap seperti itu karena proses pendidikan trust itu dibangun paling pertama ya. Jadi mereka meyakini apapun yang diberikan oleh atasan mereka ini adalah sesuatu yang baik gitu ya. Karena kadang sesuatu yang baik itu nggak match dengan keinginan kita, dengan persepsi kita. Tapi sebagai seorang pemimpin yang dia lihat kan bukan hanya satu sudut pandang, tapi dengan helikopter view yang jauh lebih luas lagi, bisa melihat hal-hal yang lebih penting lagi. Lalu kita lanjut ke kedua ya, terkait dengan loyalitas. Nah, loyalitas karyawan itu seperti apa ya, sahabat semuanya? Loyalitas itu tidak berarti dengan masa kerja atau usia kerja itu berbeda ya. Karena kalau misalnya ada juga orang yang kerjanya lama tapi ya dia asal kerja lah, tapi tidak memberikan prestasi yang signifikan, perubahan yang signifikan, prestasi yang powerful itu nggak sama sekali. Yang penting yang penting kerja aja lah di sini gitu. Komitmen atau loyalitas itu ada beberapa. Nah, yang paling penting itu adalah ketika kita bisa mengidentifikasi atau tahu kondisi tim-tim kita dengan beberapa hal ini. Tim merasa sangat bahagia menghabiskan waktunya di tempat kerja. Dan orang ini suka diskusi ya, bukan menjelekkan isi perusahaan, tapi diskusi ini tujuannya adalah untuk mencari solusi atau memperbaiki hal atau menaikkan kinerja atau performanya. Jadi senang diskusi terkait perusahaan dengan orang lain yang dipandang mampu memberikan masukan yang positif. Dan ketika organisasi atau perusahaannya ini ada masalah, si tim atau karyawan ini merasa bahwa itu kayak masalahku loh. Berarti aku bertanggung jawab untuk menyelesaikannya, bukan merasa dan memiliki perasaan yang
terikat dengan perusahaan yang kuat gitu kan. Ya maksudnya gini, kadang ada beberapa karyawan yang nggak apa-apa lah mudah terikat dengan perusahaan yang lain, kayak aku juga mudah terikat dengan perusahaan ini nih. Nah kalau misalnya ada persepsi seperti itu berarti ini karyawan punya komitmen yang, kurang baik gitu kan. Ataupun juga karyawan merasa, tidak merasa menjadi bagian di perusahaan, "Aku nggak ngerasa nih jadi bagian perusahaan ini," berarti dia juga pertanda tidak memiliki loyalitas atau komitmen yang baik. Oke deh, mungkin ini yang bisa saya share dulu terkait dengan apa yang perlu kita lakukan biar setiap perubahan yang kita install ini memiliki peluang yang besar dalam keberhasilan untuk diimplementasi. Jangan lupa kalau kalian merasa video ini bermanfaat, memberikan inspirasi dan menjawab pertanyaan kalian, like, komen, dan subscribe-nya dan nantikan video-video kita yang lainnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.